Saya percaya suatu masyarakat yang hebat pasti ada pemimpin yang hebat pula. Pada saat saya berjumpa pertama kali dengan Syekh Panji Gumilang dalam podium yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan saya sungguh-sungguh melihat spirit, semangat yang luar biasa. Yang selama ini mungkin hanya dapat saya dengar, saya lihat dari media sosial. Namun pada saat saya bertemu dengan Syekh Panji Gumilang, saya mengatakan, Syekh Panji Gumilang, nama Anda, kalaupun boleh saya artikan dengan bahasa Tionghoa, Panji sama seperti bendera, Gumilang seperti ku yang artinya luas, Mei yang artinya indah, Liang itu yang artinya terang. Jadi perkenankan saya menyatakan Anda sebagai sang penebar terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya, terutama kepada yang saya muliakan Syekh Prof. Dr. Abdurrahman Panji Gumilang, Magister Pertanian, Ketua Pendiri LKM dan Ketua Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara ini. Salam hormat saya juga kepada Bapak Eji Anugrah Ramadhan dan keluarga, Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Lembaga LKM dan YPI, segenap pengurus dan jajaran Al-Zaitun, yang terpelajar, para guru, pendidik, pesantren, dosen Universitas Al-Zaitun. Para pembicara sebelumnya, Bapak dan Ibu orang tua murid, serta tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sepanjang umur saya, baru kali ini saya menginjakan kaki saya di sebuah pesantren. Hari ini saya diberikan kehormatan tidak saja sebagai seorang tamu, tapi juga sebagai pembicara untuk memberikan kata sambutan. Luar biasa toleransi dari Al-Zaitun. Merdeka. Sungguh benar, terpancar semangat kebinekaan, cinta kasih, dan toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras. Hingga tak dapat dipungkiri lagi kebesaran jiwa, kebangsawanan, negarawan dari masyarakat pondok pesantren Al-Zaitun di bawah kepemimpinan Syekh Panji Gumilang. Saya percaya suatu masyarakat yang hebat pasti ada pemimpin yang hebat pula. Pada saat saya berjumpa pertama kali dengan Syekh Panji Gumilang dalam podium yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan saya sungguh-sungguh melihat spirit, semangat yang luar biasa. Yang selama ini mungkin hanya dapat saya dengar, saya lihat dari media sosial. Namun pada saat saya bertemu dengan Syekh Panji Gumilang, saya mengatakan, Syekh Panji Gumilang, nama Anda, kalaupun boleh saya artikan dengan bahasa Tionghoa, Panji sama seperti bendera,
Gumilang seperti ku yang artinya luas, mei yang artinya indah, lang, liang itu yang artinya terang. Jadi perkenankan saya menyatakan Anda sebagai sang penebar terang. Meskipun Syekh tidak ada di sini, namun tebaran cahaya, tebaran terangnya bisa saya rasakan dalam podium, dalam masjid yang megah ini. Mari kita doakan Syekh Panji Gumilang, sang penebar cahaya terang, agar sehat selalu dan menebarkan gagasannya terang bagi toleransi umat beragama di Indonesia. Tahun baru Hijriah secara spiritual adalah saat yang tepat untuk memperkuat ikatan manusia sebagai ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta. Dengan cara merefleksikan diri terhadap hal-hal yang di masa lalu, memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar terhindar dari hal-hal yang buruk dan diberi kesempatan untuk memulai tahun yang baru dengan hati yang bersih. Telah banyak tausiah, pembekalan dari pembicara-pembicara ataupun sambutan sebelumnya. Saya tidak mempunyai kompetensi berbicara mengenai agama seperti pembicara sebelumnya. Namun sesuai dengan tema yang saya lihat, saya melihat ada dua hal penting yang bisa saya bagikan. Satu, mengenai kebangkitan dari dalam diri. Kedua, menuju Indonesia gemilang. Sebagai pendidik, pengajar hukum cyber di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kompetensi saya hanyalah berkenan dengan hukum dan teknologi cyber, terutama cybercrime. Kita semua tahu, tentu kita percaya dengan Tuhan, itu ada. Pada awal kuliah, saya selalu bertanya dan melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa saya. Dapatkah saudara membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Pertanyaan ini sangat singkat namun berat untuk dijawab. Dan nampaknya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Lalu saya bertanya, apakah kamu percaya Tuhan itu ada? Tentu jawabannya percaya. Saya bertanya, kamu percaya Tuhan itu ada? Tapi saya minta kamu buktikan keberadaan Tuhan. Kamu tidak bisa. Bagaimana kamu bisa mempercayai sesuatu bila tidak ada keyakinan bahwa dapat kamu buktikan Tuhan itu ada? Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga akan sulit kalau saya meminta untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Namun hari ini, izinkan saya selaku pendidik hukum cyber untuk mengaitkan antara spiritual dengan hukum cyber yang saya ajarkan sehari-hari kepada mahasiswa saya. Saya memulai dengan cerita tentang internet mungkin telah dikenal. Dunia maya yang disebut dengan dunia antara juga telah kita pahami. Mungkin akan sulit saya menerangkan tentang keberadaan Tuhan bila tidak ada internet itu. Namun dengan adanya internet, saya akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Pencipta itu ada. Saya dengan melontarkan pertanyaan yang sederhana. Bila kamu di dalam jurang yang dalam dan terpencil, kamu diberikan dua pilihan atas dua buah handphone. Satu handphone indah, cantik, canggih, mahal, tapi tidak bisa terkoneksi dengan internet untuk meminta bantuan. Atau yang kedua, handphone yang kedua adalah handphone yang biasa, tidak indah, tidak mewah, namun mempunyai kuota yang cukup terkoneksi dengan internet.
Pada saat kamu berada di dalam jurang tersebut, di antara dua handphone itu, mana yang kamu pilih? Maka jawabannya adalah dia akan memilih handphone yang biasa namun terhubung dengan internet. Kalau Anda mempercayai internet dapat menolong Anda, mengirimkan bantuan untuk menjemput Anda di jurang tersebut, demikian juga Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dibuktikan dia ada atau tidak. Namun kalau kamu mempercayai, terhubung dengannya, maka percayalah akan dikirimkan bala bantuan kepada kamu. Selanjutnya, saya juga mau mengaitkan dengan tema yang kedua, tentang menuju Indonesia yang gemilang. Saya bertanya, manalah yang lebih powerful, mana yang lebih kuat dan mengerikan? Yang berwujud atau yang tidak berwujud? Tentu jawaban masyarakat umum yang akan mengerikan adalah yang berwujud. Tetapi bila kita kaitkan dengan spiritual, maka yang lebih powerful, yang lebih kuat, yang lebih hebat itu adalah yang tidak kelihatan. Contohnya, bila Anda mempunyai harta, uang, Anda simpan dalam rekening, lalu tidak berwujud itu dalam bentuk Anda mengklik suatu aplikasi APK. Aplikasi APK itu akan menguras seluruh hasil jerih payah yang tertanam dalam rekening Anda. Itu yang tidak berwujud. Tetapi yang berwujud paling hanya seorang atau beberapa orang maling masuk ke rumah Anda dan mengambil harta Anda. Namun Anda tidak kehilangan seluruh tabungan tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menggerakkan santri-santri bahwa untuk menuju manusia yang hebat, Indonesia yang gemilang, maka kuasailah pendidikan dan kuasailah teknologi. Anda menguasai teknologi, Anda menguasai dunia. Demikian. Dengan kedua contoh tersebut, semoga saya dapat memberikan sumbangsi kepada pesantren yang sangat indah ini. Dengan belajar terus-menerus, semoga cerita singkat ini dapat kita ambil hikmahnya. Semoga kita semua dapat bangkit semakin dekat dan terkoneksi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan meningkatkan pendidikan dan teknologi, kita semua dapat menuju Indonesia yang gemilang. Demikian saya sampaikan. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Izinkan saya menutup sebuah pantun dalam kesempatan yang berbahagia ini. Burung kutilang lewati parang, Al Zaitun sekarang tanpa ketua yayasan. Mari berdoa, satukan barisan untuk Panji Gumilang, sang penebar terang. Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Merdeka!